Ai. Aduh, ya. Pasang di sini ya. Oh, gitu ya. Halo semua, kembali dengan saya Rahmat. Sudah lama sekali nggak ngeposting lagi video, nggak upload lagi video. Jadi em, udah banyak yang terjadi sejak berapa 3-4 minggu terakhir ya. Jadi saya lagi kemarin tuh akhirnya mutusin untuk nyewa sebuah tempat ya untuk dijadiin apa namanya kayak macam studio. Jadi studio untuk aktivitas yang mau saya eksekusi yaitu fotografi dan videografi. Jadi butuh tempat dan akhirnya nemu satu bangunan yang apa yang syukurnya harganya nggak mahal lah. Jadi itu di video kali ini saya pengen bahas nggak ada yang menarik ya, cuma pengen bahas mengenai salah satu gear yang udah lama terlupakan ya, terabaikan dia ini. Jadi Lumix G100 yang udah hampir 3 tahun saya punya, yang 3 tahun udah hampir 3 tahun ya saya miliki. Jadi ini semua alasan dibuatnya kontennya adalah karena apa? Karena berawal dari 2 minggu terakhir ya teman-teman ya. Itu saya tuh ada pikiran yang luar biasa, itu kuat sekali di kepala, nancep. Kemauan untuk membeli kamera baru. Kamera yang secara profesional itu didedikasikan untuk fotografi. Jadi kayak gitu. Jadi itu muter di kepala, nggak berhenti ya. Koobsesinya luar biasa. Tapi akhirnya disitulah saya ngelihat ini nih, si G100 Lumix G100 yang saya beli dulu sebenarnya karena niatnya pengen belajar buat video sama foto. Jadi direkomendasikan dulu sama beberapa orang yang pakai ini, katanya untuk vlog bagus, untuk gambar juga nggak buruk-buruk amat ya. Jadi si G100 ini Lumix itu megapikselnya dia di angka 20,1 apa 20,4 megapiksel. Jadi ya udah kayak gitu. Modifikasi yang saya lakuin sama kamera ini cuma beli lensa baru ya. Jadi lensa kitnya itu nggak terlalu tajam, nggak sesuai dengan harapan yang waktu itu yang saya bayangin. Jadi akhirnya saya putusin untuk beli atau investasi di lensa tele buatannya Lumix juga, G-Vario 100-300 mm. Jadi kayak gitu, lensa tele dengan jarak focal length-nya itu di angka 100 mm. Dan ternyata di tengah-tengah obsesi untuk membeli kamera baru tadi itu, ya udah saya maksimalin kan ya. Jadi saya maksimalin karena berhubung saya juga masih baru ya, 2 tahun di dunia fotografi itu masih baru, masih muda sekali. Jadi ya udah saya baca-baca, ternyata emang di masalah fotografi itu yang paling penting itu adalah pencahayaan ya. Karena objek yang ditangkap sama kamera kan pada dasarnya kan itu nggak bisa bakal ketangkap dengan baik kalau nggak ada cahaya. Dia tangkap cahaya, intinya kayak gitu kamera. Jadi cahaya yang paling utama. Udah akhirnya saya investasi di beberapa cahaya lampu, tapi belum flash. Jadi ya masih lampu yang continuous, yang sifatnya itu continuous lamp gitu ya. Jadi gitu sih. Coba itu terus iseng kan ya, beli backdrop. Itu pun backdropnya bukan backdrop yang profesional tuh, itu cuma beli kertas kertas alas meja ya, kertas taplak meja warna oranye unicolor, satu color kayak gitu, satu warna gitu ya. Jadi akhirnya beli itu, ya udah minta tolong sama si kecil yang pertama untuk jadi model kan ya, foto jepret, akhirnya diolah dikit di Adobe Lightroom. Ada tuh iseng-iseng mikirkan ya, ini foto gimana ya, nggak bisa kerasa gitu, maksudnya bisa dirasakan secara visual karena di layar gitu kan, kita lihat di layar intinya yang di media yang sifatnya digital lah kayak gitu.
Tapi nggak puas itu ya, akhirnya penasaran ini nih, si G100 ini dengan 20,4 megapiksel itu apakah bisa itu ya di apa namanya ngasilin produk cetak yang bagus kan ya. Akhirnya ya udah iseng-iseng setelah di post proses di Lightroom, saya ini nekat gitu ya. Waktu itu harganya kan kebetulan karena tinggal di Prancis, jadi kan mata uangnya euro ya teman-teman. Jadi waktu itu saya ngeprint ukuran poster. Itu ukuran 61 kali 91,5 cm. Dengan harga 56 euro ya, kurang lebih 900-an ribu lah untuk ukuran poster. Ngeprint pas datang, buset hasilnya ya Allah itu. Jadi ini nih emang bener-bener gimana ya, untuk ukuran poster 61,95 itu hasilnya nggak ngecewain ya teman-teman. Jadi kompilasi antara si lensa dengan si kamera tentunya nggak lepas dari peran dari tempat percetakannya ya, karena mereka juga kan maksudnya intinya spray colornya kan ya, itu kan tergantung dari tempat cetaknya. Tapi ya udah, akhirnya waktu itu nemu tempat cetak yang direkomendasiin di internet, foto si kecil, kirim ke sana. Seminggu kemudian sampai itu pertama kali ngerasa bener-bener kayak fotografer profesional gitu ya, bisa ngasilin cetakan foto kayak gitu kan ya secara fisik. Jadi ya itu bangganya luar biasa. Akhirnya obsesi untuk beli kamera baru yang didedikasikan yang fotografi oriented gitu ya, itu akhirnya hilang karena ya udah, akhirnya saya tahu bahwa si G100 ini bisa diandelin ya teman-teman, dan hasilnya itu nggak main-main maksudnya. Tapi emang sih maksudnya kayak misal kamera Hasselblad, terus Fujifilm, intinya yang medium format gitu. Ini APS-C, jadi dia crop format ya, crop sensor. Jadi dia di APS-C di M4/3 mountnya gitu. Ininya jembatannya. Saya nggak tahu lah, masih amatir, intinya kayak gitu. Akhirnya udah nemu ini, waktu itu hasil intinya saya bahagia luar biasa. Ntar deh saya liatin. Dan juga ada beberapa hasil foto yang udah saya ambil dengan kamera ini, baik itu menggunakan natural light dari cahaya matahari langsung ya, natural light gitu, cahaya alami, atau menggunakan lampu studio ya, cahaya yang dikondisikan gitu. Halo. Nah teman-teman, jadi itu tadi tuh intinya kamera yang saya punya itu artinya masih bisa dipakai untuk sesuatu yang intinya masih bisa dimaksimalin kayak gitu, daripada harus beli kamera yang baru ya, kadang-kadang gitu sih. Sekedar pengen bagi-bagi sama kalian. Jadi ya kita nggak pernah tahu bahwa apa yang ada di sekitar kita itu masih bisa dipakai, bahkan ngasih hasil yang lebih dari yang kita harapin kayak gitu sih. Intinya teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Saya nggak bakal panjang lebar karena minimal saya bisa berbagi hal yang bermanfaat buat teman-teman ya, apalagi buat kalian yang ada di bidang yang sama kayak gitu. Jadi itu dulu dari saya, dan di akhir dari video ini saya bakal paparin ke kalian mengenai foto-foto yang udah diambil oleh si Lumix G100 ini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mampir. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rahmat dan saya pamit. Salam.